Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad. Terutama warahmatullahi wabarakatuh. Nabi rahmatullah rabban fida. Hadratul Rais Madrasah Asana Bawa Aliyah. Ayo ayo hadratul rahimahullah. Fi hadzal yaum adzana takalamat tadu. Sekarang. Nah, yang pertama itu hari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mengucapkan Zara dari kelas 9 MTK Muhammadiyah akan menjelaskan tentang salah, yaitu yang akan menjelaskan tentang hadis mutawir, hadis masyhur, hadis aziz dan juga hadis gharib. Yang pertama itu adalah hadis mutawatir. Yang hadis mutawatir itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah hadis mutawatir yang memiliki satu tingkatan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut adat atau kebiasaan misalnya mereka berkumpul dan bersepakat dusta dan hadis itu masih tanggapan dari baca indera mereka sendiri. Nah, dengan hadis mutawatir yang memiliki lebih dari satu tingkatan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang dari golongan orang lain, mulai dari permulaan sanad hingga akhir sanad, yang menurut artinya mereka tidak mungkin bisa berkumpul dan bersepakat dusta, serta hadis tersebut hasil tanggapan dari panca indera mereka sendiri. Nah, faedah dari hadis mutawatir yang pertama itu adalah menjadi ilmu dhahiri, bukan nazari, tidak hadis pada jumlah tertentu, dan juga hadis yang bulat-bulat karena tidak perlu lagi terhadap keadaan para rawinya. Hadis mutawatir itu ada banyak jumlahnya. Klasifikasi dari hadis mutawatir adalah hadis diriwayatkan oleh banyak rawi dengan sumber redaksi dan makna yang sama. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yang berarti barang siapa yang membuat kebohongan kepadaku secara sengaja, maka adalah dia menempati tempatnya di neraka. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang perawinya berlainan dalam susunan redaksi dan juga maknanya, tapi ada pengertian global yang sama, seperti hadis yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Yang kedua terdapat hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, meskipun dalam satu tabaqah atau tingkatan dan belum mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis masyhur itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis masyhur mutlak dan juga hadis masyhur muqayyad. Yang pertama adalah masyhur mutlak, yaitu kalangan ulama ahli hadis dan juga orang umum. Contohnya dari sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sungguhnya semua amal berarti terserah pada niatnya. Yang kedua termasuk muqayyad adalah hadis yang terkenal di kalangan ulama ahli hadis saja. Contohnya itu sama inna Rasulullah SAW qala tasyahram ba'da ruku'i yad'u alaihi dan wa'idakwana, yang memiliki arti sungguhnya Rasulullah SAW berkunut sebulan lamanya setelah ruku dalam salat untuk mendoakan keluarga yang dalam zakwan. Adapun istilah hadis mustafid konon sama sinonim hadis masyhur. Ada pula yang berpendapat bahwa hadis mustafid adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam sebuah tingkatan atau tabaqah. Yang ketiga terdapat hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang tersebut pada suatu akobah. Contoh hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Anas. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Qatadah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari sahabat Anas, kemudian Syu'bah dari Sa'id meriwayatkannya dari Qatadah, lalu Ismail dari Ulayyah meriwayatkan dari Abdul Aziz seperti itu, dan banyak orang meriwayatkan dari masing-masing. Yang keempat atau yang terakhir itu terdapat hadis gharib. Nah, hadis gharib adalah hadis yang dalam sanad terdapat seorang rawi yang menyendiri. Penyendirian atau gharib itu ada kalanya terjadi dalam sanad saja. Artinya bahwa matan hadis itu sudah diriwayatkan oleh banyak sahabat, tapi ada orang yang meriwayatkannya dari salah seorang sahabat lain. Misalnya hadisnya innama a'malu binniyat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdul Majid bin Abdul Aziz dari Abu Rawat, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW. Abu Ya'la Al-Khali berkata, Abdul Majid melakukan keliruan dan dia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam itu tidak mahfuz dalam segi sanadnya. Sebab sanad Abdul Majid itu seluruhnya gharib.
Oke. Gharib terpindah pada sebagian sanad seperti hadis Ummu Zar'in, karena sungguhnya Imam Tabrani meriwayatkan dari Abdul Aziz dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Yang populer di kalangan ahli adalah hadis tersebut dari Isa bin Hisham dan saudaranya Abdullah bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Dengan demikian berarti Abdul Aziz sendiri yang menentukan sanad tersebut. Gharib atau penyindir pada sebagian matan seperti hadis tentang zakat fitrah. Nah, klasifikasinya itu ada dua, yaitu yang pertama gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Yang pertama adalah gharib mutlak. Gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat atau tabi'in secara sendirian. Sedangkan gharib nisbi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang selain sahabat dan juga tabi'in secara sendirian. Saya kira sudah berlalu ini. Terima kasih atas pertanyaan. Maaf, saya kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.